Sini sih. Apalagi alasan gue sih? Hah, kamu ketiduran lagi? Anu bu, begini bu. Yang kira lo sih, gara-gara lo terus mau jadi nggak belajar. Emang begitu dia bu, mau aja sih Esi. Tembak lagi. Duduk kamu sih. Tapi ingat ya, besok kalau misalkan kamu masih terlambat, ibu tidak akan mulai pelajaran. Selamat pagi anak-anak. Benar-benar ya Esi, gak ada jerahnya. Kemarin sudah dilempar kertas kata terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Esi? Assalamualaikum bu, maaf saya terlambat. Mau banyak alasan kamu. Berdiri di depan sekarang. Sekarang jam pelajaran ibu, kamu berdiri di depan kelas. Selamat lagi, Bu. Lo kan telat nih, hampir lagi dan lagi lo bikin temen yang lain gak belajar, tahu gak? Sebagai permintaan maafnya lo beli makanan kayak dan minuman ke kantin. Masa lo tega sama temen lo yang udah tinggal pelajaran ini? Awas ya besok lo belajar mulai dari pagi, masuk disahin. Selamat pagi anak-anak. Esi tidak ada kapoknya ya. Kemarin saya disuruh berdiri di depan kelas, tapi masih saja telat. Karena dia bukan paling pintar, tapi tidak disiplin. Ada yang tahu kemana Esi? Datangnya nanti kali Bu, tunggu pelajaran ibu selesai. Assalamualaikum bu, maaf saya terlambat. Syukur nggak sampai pelajaran jam selesai sudah datang. Masuk Esi. Kamu tuh benar-benar ya. Mau sampai kapan kamu telat terus? Masuk sekolah jam berapa Esi? Sekolah ini belum punya duit kamu. Jangan seenaknya. Duduk Esi. Mana buru-buru amat sih? Kemarin gue udah peringatin lo ya, biar gak terlambat lagi, gak bisa pulang gitu aja. Pakai nanya, gantiin gue pikir hari ini sampai bersih, gue bakal mantau lo. Gue nggak bisa nak, gue harus banget ada urusan mendadak. Peduli banget gue sama urusan lo, gantiin gue pikir sampai bersih. Sudah 1 jam lebih Esi tidak datang. Ada yang tahu kemana Esi? Mungkin dia gak masuk Bu, karena takut diberi peringatan. Selamat pagi anak-anak. Sudah masuk kau Esi? Gak terlambat lagi. Esi, ke depan kamu sekarang. Kenapa bu? Berdiri kamu di situ. Hari ini saya kan tidak telat bu, kenapa tetap dulu? Kemarin kan kamu tidak masuk sekolah. Sekarang jelaskan kepada kita semua. Kenapa kamu selalu terlambat bahkan tidak masuk sekolah? Jelaskan Esi. Esi, ayo bicara. Maafkan saya
rumah saya karena semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena ayah saya sakit demam berdarah. Saya harus antar ke rumah sakit terlebih dahulu sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena saya harus menyuapin makanan kepada ayah saya. Ketiga saya tetap masuk sekolah. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu. Sini maaf sih. Ayah, jika aku telah jauh darimu. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Nanti mau istirahat bareng nggak? Gue mau nanya boleh? Nanya aja, kenapa? Gue ngerasa akhir-akhir ini lu berubah. Maaf sebelumnya kalau gue boleh tahu lu kenapa. Gue gak ada maksud apapun, cuma ya siapa tahu gue bisa bantu lu sih. Kalau lu nggak mau cerita dan jelasin gak apa-apa sih. Gue berubah itu karena anak wajar sama Bu Laila. Mereka semua nggak tahu kan alasan gue kenapa, tapi menghakimi gue banget. Lu lihat sendiri kan, dan yang paling juga kayak gini adalah Vina. Hah? Kok Vina? Iya Vina, tempo hari pas pulang sekolah yang harusnya gue langsung pulang buat ngasih obat kayak gue, tapi Vina malah nyuruh gue buat ngegantiin dia tiket gara-gara gue telat. Jadi karena gue gak mau debat panjang, mau gak mau gue ngelakuin itu biar gue bisa pulang cepat. Gara-gara gue telat pulang dan ngasih obat ke ayah gue kritis ya. Emang harusnya dia dapat rawat intens, cuman keluarga gue gak mampu. Jadi gue mutusin buat rawat di rumah aja. Ternyata gue gak mampu, Zar. Gue gak bisa nyelamatin ayah gue. Gue bener-bener kesel sama Vina. Dia alasan penyebab ayah gue meninggal. Coba waktu itu gue bisa pulang cepat, mungkin ayah gue masih hidup sampai sekarang. Sekarang gue udah tahu semuanya, tapi bukan berarti lo harus berubah sikap kayak gini. Gue paham
membangun posisi lu sih ini semua, tapi lu harus bisa memaafkan. Kita nggak bisa sepenuhnya memaafkan karena lu udah melakukan sebuah tenaga lu buat merawat ayah lu pasti udah nggak ngerasain sakit lagi. Nah itu sih gue harus gimana ya, jelasin ke semuanya ya, kalau lu mau melakukan gue bisa bantu kok. Tunggu dulu dong, ada yang mau ngobrolin ke kalian semua. Ada yang mau ngobrolin ke kalian semua. Berarti Ese bersikap setelah kejadian beberapa hari yang lalu. Kalian ngerasain juga kan? Gue mau di sini kalian minta maaf, terutama Vina. Ese bisa jelasin kenapa harus Jadi gini, tempo hari pas pulang sekolah, yang dimana seharusnya gua langsung pulang buat ngasih obat ke ayah gua, Vina malah nyuruh gua buat gantiin dia piket karena gua telat. Karena gua nggak tahu kabar di rumah dan malas berdebat panjang dengan Vina yang bisa berakibat menunda gua pulang, akhirnya gua mutusin buat ngelakuin agar cepat pulang. Gara-gara gua tahan pulang dan ngasih obat ke ayah gua, dia kritis. Memang seharusnya dia mendapat rawat intens, tapi keluarga gua nggak mampu, jadi mutusin buat rawat di rumah. Ternyata gua nggak mampu buat ngelakuin itu. Gua nggak bisa nyelamatin ayah gua bener-bener kesel, murka sama Vina. Setiap gua ngeliat Vina, gua ngerasa dia penyebab ayah gua meninggal. Coba aja gua pulang, pasti semuanya nggak akan terjadi. Ayah gua kemungkinan masih hidup. Sih, gue bener-bener minta maaf banget sama lo. Gue nggak tahu kalau ayah lo sekritis ini. Gara-gara gue, lo jadi terlambat pulang sekolah. Iya nak, lo juga maafin, tapi lain kali lo ngobrol kayak gini ya sama temen yang lo nggak tahu latar belakangnya kayak gimana. Gue udah mencoba ikhlas dan berdamai sama keadaan. Ini semua udah takdir, bener yang Mujara bilang. Makasih ya sih, udah maafin gue. Gue akan belajar dari kesalahan. Gue nggak akan ngulangin kesalahan yang sama.